Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidin Pohan dari Unit 6. Saya ingin membahas proses pemasaran dan perilaku konsumen. A. Definisi pemasaran. Pemasaran adalah proses sosial dan manajerial yang membuat individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan serta inginkan lewat penciptaan dan pertukaran timbal balik produk dan nilai dengan orang lain. B. Target pemasaran dan segmentasi pasar. 1. Definisi. Target pasar merupakan kelompok orang dengan karakteristik yang sama dan dinilai memiliki kemungkinan lebih keras untuk membeli produk atau jasa. Pembagian segmentasi pasar ini dilakukan berdasarkan kriteria tertentu seperti demografi. Perusahaan mengelompokkan target pasarnya berdasarkan usia, ras, jenis kelamin, agama, dan kewarganegaraan. Status sosial dan ekonomi. Ini merupakan segmentasi paling sederhana. Geografi. Target pasar yang dikelompokkan berdasarkan lokasi tempat mereka tinggal, bisa berdasarkan kota, provinsi, atau bahkan iklim di wilayah tersebut. Segmentasi pasar ini membedakan calon konsumen berdasarkan perilaku mereka ketika mencari dan membeli produk baik secara online maupun offline. Psikografis. Kelompok berdasarkan kondisi psikologis konsumen seperti nilai kepercayaan, ketertarikan, keinginan, dan lain sebagainya. 2. Urutan pengerjaan. Perusahaan perlu mengetahui terlebih dahulu kelompok-kelompok konsumen seperti apa yang berpotensi membeli produk atau jasanya. Setelah itu, barulah perusahaan menentukan nama pasar yang akan dijadikan sebagai target untuk menjual produk atau jasa mereka. Jadi setelah perusahaan memutuskan ingin fokus menjangkau kelompok konsumen yang mana, maka mereka telah termasuk ke dalam target pasar. 3. Fungsi. Perbedaan antara segmentasi pasar dan target pasar, fungsi antara keduanya. Yaitu poin pertama, segmentasi pasar adalah suatu proses, sedangkan target pasar merupakan hasil dari proses tersebut. Meski dianggap sebagai hasil dari segmentasi pasar, data target pasar tidak perlu kamu olah kembali sebelum diintegrasikan ke dalam strategi marketing atau sales secara keseluruhan. Misalnya, melakukan riset lebih dalam atau membuat buyer persona agar kampanye atau promosi yang dilakukan tepat sasaran. 4. Tujuan. Segmentasi pasar ditentukan dengan tujuan untuk memahami kelompok mana yang kemungkinan besar akan merasa bahwa produk atau jasamu sesuai dengan kebutuhan mereka. 5. Pengaruh terhadap keputusan perusahaan. Keputusan atau perubahan strategi bisnis berpengaruh karena digunakan sebagai bisnis strategis marketing. Segmentasi pasar dinilai memiliki pengaruh lebih besar terhadap keputusan perusahaan. Apabila segmentasi pasar kurang diteliti dengan baik, maka strategi marketing dan penjualan yang telah direncanakan pun berpotensi menjadi kurang efektif dan tidak tepat sasaran. 6. Pendekatan. Poin pertama, manfaat. Klasifikasi produk berdasarkan kualitas, daya tahan, garansi, dan lain sebagainya. Poin yang kedua, acara. Produk untuk berbagai acara tertentu seperti acara formal dan informal. Poin yang ketiga, status pengguna. Pengguna pertama, pengguna yang sudah melakukan repeat dan purchase dan lain sebagainya. C. Riset pemasaran. 1. Kuesioner adalah menggunakan formulir dengan sejumlah daftar pertanyaan yang dibutuhkan. Formulir ini nantinya akan disebar sesuai dengan sampel riset yang Anda tuju. Misalnya, Anda membuka bisnis komputer gaming. Kuesioner tersebut bisa disebar ke komunitas penyuka game dengan range umur tertentu. 2. Riset group adalah berupa diskusi kelompok yang memiliki ketertarikan yang sama pada diskusi ini. Anda dapat menanya seputar keluhan, kebutuhan, serta harapan mereka terkait suatu produk. 3. Survei umum adalah umumnya bersifat acak, tidak terpaku pada satu komunitas atau kelompok tertentu. Hal ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umum dari masyarakat terkait produk Anda. 4. Observasi adalah bersifat deskriptif
mengamati suatu kejadian atas dasar sebab akibat. Anda akan langsung mengamati situasi pasar terkini yang berkaitan dengan bisnis Anda, sebagai contoh melalui sosial media atau mendatangi suatu tempat. D. Perilaku konsumen. Perilaku konsumen atau consumer behavior adalah studi tentang individu dan organisasi, serta bagaimana mereka memilih dan menggunakan produk. Bagian dari riset pasar ini bertujuan memahami motivasi dan perilaku seseorang sebagai konsumen. Manfaat consumer behavior bagi sales dan produk development, beberapa di antaranya adalah: 1. Memahami perbedaan berbagai kelompok konsumen. Sebuah produk bisa punya berbagai macam konsumen. Nah, setiap konsumen itu tentu berbeda. Kebutuhan serta keinginan mereka juga tak sama. 2. Merancang program marketing yang sesuai. Ingin membuat program pemasaran yang sesuai dengan audiens. Tentu saja kamu harus memahami mereka dulu. Seperti yang sudah Glenn sebutkan, pemahaman ini bisa didapat dengan studi perilaku konsumen. Nantinya, tiap program pemasaran bisa dibuat khusus untuk kelompok konsumen tertentu, sesuai dengan karakteristik perilaku mereka. Studi juga bisa memudahkan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan konsumen, seperti penggantian logo, pengubahan kemasan, pembuatan kampanye berhadiah, dan lain-lain. 3. Memprediksi tren pasar. Dari waktu ke waktu, tren pasar terus berubah. Nah, perubahan ini bisa terus diikuti dengan studi consumer behavior. Otomatis, kamu bisa membuat produk yang sesuai perkembangan zaman. Tak perlu membuang banyak sumber daya untuk mengembangkan produk yang kurang tepat. 4. Meningkatkan daya saing dengan kompetitor. Studi perilaku konsumen tak hanya membuatmu memahami audiens, kamu juga bisa mendapat informasi sosial kompetitor, seperti apakah pelanggan membeli produk dari pesaing, mengapa konsumen membeli produk dari pesaing, menurut konsumen apa yang membedakan produkmu dan produk pesaing. Kalau sudah mengenal kompetitor, buat saja produk yang lebih unggul. Dengan begitu, daya saingmu bisa meningkat. 5. Meningkatkan customer service. Tiap konsumen membutuhkan untuk layanan yang berbeda. Nah, perbedaan itu bisa dipelajari lewat customer behavior. Dengan begitu, kamu bisa memberikan layanan customer service yang berkualitas, sebab semuanya sesuai dengan kebutuhan tiap pelanggan. E. Perilaku pemasaran dan pembelian organisasi. Dalam pasar konsumen, transaksi jual beli terlihat jelas di mata umum. Akan tetapi, yang sama pentingnya tetapi kurang terlihat nyata adalah pasar organisasi, pasar perdagangan. A. Pasar organisasi. Pasar organisasi dibagi menjadi 3 kategori, yaitu: yang pertama, pasar industri. Adalah pasar organisasi yang terdiri dari perusahaan yang membeli barang yang diubah menjadi produk lain dan digunakan selama produksi. Pasar ini mencakup pemilik usaha pertanian, produsen, dan beberapa pengeceran. 2. Pasar pedagang atau perantara. Adalah pasar organisasi yang terdiri dari badan-badan perantara yang membeli barang jadi dan menjualnya kembali, meliputi pedagang besar dan pengecer. 3. Pasar pemerintah dan institusi. Pasar pemerintah adalah pasar yang terdiri dari lembaga-lembaga pemerintah. Pasar institusi adalah pasar organisasi yang terdiri dari pembeli barang dan jasa non-pemerintah seperti rumah sakit, tempat ibadah, museum, dan badan amal. B. Perilaku pembelian organisasi. Dalam banyak hal, perilaku pembeli organisasi hanya memiliki sedikit persamaan dengan praktik-praktik pembelian konsumen. Perbedaannya meliputi keterampilan membeli pada diri pembeli, serta hubungan antara pembeli dan penjual. Perbedaan pembeli tidak seperti kebanyakan konsumen. Pembeli pasar organisasi merupakan para profesional, spesialis, dan pakar atau orang-orang yang mempunyai informasi yang cukup. Kesimpulan dari pembahasan tersebut adalah proses pemasaran melibatkan serangkaian aktivitas yang dimulai dengan penelitian pasar untuk mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen, kemudian merancang produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan tersebut, menentukan harga yang tepat, memilih saluran distribusi, dan mempromosikan produk atau layanan tersebut kepada konsumen. Pemahaman tentang proses pemasaran dan perilaku konsumen sangat penting bagi perusahaan untuk merancang
dan menerapkan strategi pemasaran yang efektif. Dengan memahami apa yang diinginkan konsumen, bagaimana mereka membuat keputusan pembelian, dan faktor apa yang mempengaruhi keputusan mereka, perusahaan dapat lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, sehingga meningkatkan penjualan dan kepuasan pelanggan. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.